saat ini saya lebih memilih jalur hukum ketimbang jalur keluarga. Karena saya kemarin mencoba juga membuka hati saya, tapi ternyata saya dilecehkan. Iya, biar nggak mantul. Oke? Udah. Cek. Bang, mungkin seperti apa hari ini udah masukin laporan ke Polres Jakarta Selatan? Ya, jadi yang pertama-tama bahwa tadi kita ada konsultasi dengan Kanit PPA karena ini urusan masalah pidana anak. Dan tadi sudah pasal disahkan itu pasal 76C ya, perlindungan anak. Dan juga tadi sudah LP-nya juga sudah diselesaikan dan berikutnya kami harus ke rumah sakit Pertamina untuk dilakukan visum terhadap korban. Prinsipnya bahwa kami perlu jelaskan, ini sesuatu yang luar biasa terhadap korban, bahwa dari CCTV dan juga sebelum kejadian di CCTV itu juga sebenarnya di lapangan itu sudah terjadi. Jadi korban ini awalnya bermain bola dengan teman-temannya di luar. Lalu si pelakunya datang. Pertama membuang sampah kering ke badannya. Lalu korban itu tidak ada reaksi. Lanjut dia main bola lagi tuh. Lalu datang lagi nih si tersangka itu mengambil sampah kering, ya kan, dan daun langsung buang di mukanya. Akhirnya kena muka dan mata. Tapi korban juga tidak reaksi. Korban menghindar aja, langsung menghindar ke sekolah. Ternyata dipalang di pintu masuk kelas, langsung digebukin, pukulnya 2 kali di sini sama 2 kali di sebelah. Tapi korban juga tetap jalan. Akhirnya dia masuk ke dalam kelas. Yang terjadi adalah anak ini, pelaku ini bukan satu kelas sama korban, dia kelas lain. Lalu korban masuk ke dalam kelas, lalu diikutin ke sana. Itu yang terjadi kemungkinan cukup keras karena bukan hanya di bahu, tapi berkali-kali di kepala. Makanya korban dari orang tua, pasangan Kajal dan keluarga kembali langsung respon untuk langsung melakukan CT scan karena takutnya terjadi masalah di kepala daripada korban. Ya, jadi sangat prihatin dan sangat miris. Ya, kami juga mengimbau kepada sekolah dan juga orang tua untuk mengawasi anak-anaknya karena kejadian ini cukup luar biasa. Ya, dan ini menjadi desain buruk juga bagi sekolah bahwa lembaga pendidikan tapi justru membina anak ya yang mentalnya kayak gini gitu. Jadi biarkan nanti, karena ini kasus anak artinya diperlakukan juga adalah khusus karena pidana juga pidana khusus ya, pidana anak. Anak itu dipidana kalau umurnya 12 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun itu akan kena pidana. Makanya karena dia di atas 12 tahun sehingga pasal pidana anaknya kena. Tapi sempat ke sekolah kan belum kan? Kemarin saya sudah datang ke sekolah bersama istri. Saya mengundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas masing-masing anak. Karena yang kami juga pelaku itu bukan teman satu kelas saja. Artinya wali kelasnya dia, si pelaku dan wali kelasnya juga. Dan Syam sebagai korban dan pelaku yang kami juga pelaku juga ada bersama orang tua dari kedua orang tua dari pelaku. Di situ kita dengarkan keterangan dan perlu saya tambahkan bahwa ada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Bapak Kapospol Permata Hijau yang ikut juga hadir dalam pertemuan kemarin. Kami mendengar sama-sama dan menyaksikan kronologis sesuai dengan apa yang dikatakan para saksi. Lalu ada pernyataan dari pihak pelaku, ada pihak pernyataan juga dari pihak sekolah dan orang tua. Bagaimana saya kemarin belum melihat CCTV. Sehingga saya tidak tahu apa sih yang sebenarnya. Maka bersama ini juga tadi setelah melihat CCTV dengan bersama dan juga tadi konsultasi dengan pihak PPA, untuk sementara ini
pelaku diduga tunggal, ya, maka ada kena pasal 76C. Hari ini saya bersama istri tadi datang ke sekolah dengan seizin guru wali kelas dan seizin petugas yang memang bertugas memegang CCTV. Tadi jujur saya dan istri saya melihatnya adegan yang sangat-sangat tidak pantas, bahwa ada seorang anak atau pelaku ini membulinya di dalam kelas. Kebetulan di kelas itu ada CCTV sehingga terekam jelas detik per detiknya apa yang dilakukan oleh yang kami duga pelaku dan apa yang dilakukan oleh Sian sebagai korban. Sian di situ terlihat jelas didatangi, lalu didorong, dipukul berkali-kali sehingga Sian sudah mungkin merasa harus bela diri, dia berdiri. Malah si pelaku itu tambah beringas, tambah brutal, naik kursi dan melakukan pemukulan berkali-kali bertubi-tubi kepada Sian. Lalu ada kawan-kawannya Sian coba untuk melerai, memisahkan, namun terlepas kembali. Akhirnya si yang kami duga pelaku ini menyerang Sian kembali, memukul Sian kembali bertubi-tubi, dan Sian pun juga dalam kondisi tidak bisa menangkis atau melawan karena dipegang. Jadi kemarin juga sebenarnya orang tua dari pelaku juga sudah mengetahui bahwa saya akan membawa Sian pergi ke rumah sakit untuk cek ya, fisiknya ke dokter, baik itu juga CT scan karena Sian mengeluhkan pusing karena berkali-kali kepalanya dihajar, ya, kepalanya berkali-kali dihajar, kepala atas maupun kepala belakang. Ya, Sian bilang kepada saya, kepala atas aku ya sama kepala belakang berkali-kali, dan dia mengalami pusing. Lalu yang sangat saya sayangkan, kemarin juga orang tua dari pelaku sempat menyatakan dia kenal dengan seorang menteri yang saat ini sedang menjabat di kabinet. Lalu juga dia menyatakan dia kenal dengan pengacara senior. Saya katakan di sini demi Allah, demi Tuhan, saya tidak takut. Sama sekali saya tidak takut. Bahkan saya siap mati kalau memang harus berhadapan dengan pihak-pihak ya yang tidak suka melihat saya melaporkan, ya, yang dimana Sian putra saya menjadi korban. Saya tidak takut. Saya tidak akan masuk gigi mundur. Kalau ditantang untuk urusan anak, saya mati pun siap. Ya, ini saya sampaikan pernyataan saya, demi Allah saya bisa bertanggung jawab. Saya tidak main. Jadi silakan saja adu sama Pak Menterinya, silakan saja buat puasa dengan pengacara seniornya. Saya akan siap menghadapi. Ini ada permintaan maaf sama korban dari mereka, Pak? Ada pengakuan dan ada permintaan. Tapi mohon maaf sekali, hati saya rasanya mendidih ya, melihat peristiwa yang dimana sampai detik ini kami membuat laporan tidak ada empati, tidak ada itikat baik dari orang tua pelaku yang kemarin ya sudah bertemu dengan kami. Jadi mohon maaf, saat ini saya lebih memilih jalur hukum ketimbang jalur keluarga. Karena saya kemarin mencoba juga membuka hati saya, tapi ternyata saya dilecehkan, ya. Saya tidak dianggap, kondisi putra saya tidak dihiraukan, tidak ada basa-basi sekalipun, tidak ada. Ya, kalau dari pihak sekolah mulai dari kemarin menanyakan, Bang, Pak Sunan bagaimana kondisi Ananda Sian setelah diperiksa CT scan-nya, guru-guru juga seperti itu.
Tapi justru orang tua dari pelaku yang tahu nomor telepon saya, tidak ada rasa empati, tidak ada WhatsApp, tidak ada menghubungi saya, seolah dianggap kemarin itu beres. Selesai sudah bertemu dengan saya, selesai sudah meminta maaf, dan selesai sudah membuat pernyataan atau pengakuan. Perlu digarisbawahi, pertemuan kemarin itu bukanlah perdamaian. Karena kami tidak menandatangani satu apapun terkait dengan perjanjian perdamaian. Ya, jadi kemarin itu saya lebih mengalah, dan hari ini saya tidak mau mengalah. Ya, saya terngiang dengan orang tuanya menyebut kenal dengan menteri, kenal dengan pengacara senior. Lalu pagi ini saya melihat CCTV betapa brutalnya anaknya menghajar saya. Dan silakan dilihat di CCTV, saya sudah posting sebagai alat bukti di Instagram resmi saya. Anak saya sudah diam, dipukul berkali-kali. Semenjak di lapangan bola dibully, dilempar dengan sampah badannya Syan. Syan diam mengalah. Kedua kali didatangi lagi di lapangan bola, disiram, dilempar mukanya Syan dengan kotoran-kotoran sampah, daun-daun. Syan masih diam. Di depan kelasnya Syan dipukulin 4 kali dan Syan masih diam. Di dalam kelasnya Syan, yang dimana si pelaku itu bukan anak satu kelasnya Syan, artinya dia dengan sengaja masuk untuk menghampiri Syan, membuli Syan lagi, ya, dan memukuli Syan bertubi-tubi menyerang. Maka jelas, mohon maaf kalau saya terlihat agak emosional, karena demi Allah demi Tuhan memang mendidih darah saya, ya, melihat perlakuan si pelaku terhadap putra saya, dan melihat betapa orang tuanya meremehkan peristiwa ini, tidak ada empatinya, tidak ada adabnya terhadap putra saya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Pengakuan dari alasan diri mau sekolah, alasan dia. Ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kondisi korban saat ini lagi ya. Jadi itulah daripada Pak Sonang sebagai ayahnya dan keluarga juga ini sangat sedih karena anak kita kan harusnya ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Ternyata mendapat bullying, mendapat pukulan bahkan berkali-kali, yang dikhawatirkan juga adalah terjadi apa-apa di kepalanya, karena kepalanya berkali-kali dipukul. Itu dan pasal yang disangkakan tadi 37 C dengan ancaman hukuman 3 tahun. Dan biarkan semua berproses, ya. Saya sebagai kuasa hukum keluarga Sunan Kalijaga, dan tadi beliau sudah statement bahwa kita siap untuk melayani siapapun, ya. Ini korban anak kita, dan tadi KPTA juga langsung merespon untuk segera adakan MP dan untuk visum. Makanya sekarang kami akan berusaha pertandingan untuk melakukan visum karena saat ini ya sedang trauma dan tadi juga masih pusing-pusing untuk saya pusing ini. Tadi juga di atas di TPA dia. Dia alasannya bang. Motif dari pelaku. Soal masalah bullying nanti kita bicara karena itu kan situasi korban juga masih dalam keadaan trauma ya, tidak bisa kita paksa dibicarakan. Ini masalah pidana dan perlakuannya khusus. Sebenarnya Pak Sunan itu dari awal kalian hatinya baik, tapi kenapa keluarganya dari Pak Sunan? Mungkin ditanyalah di rumah sakit di mana keadaannya. Mungkin dia pikir dengan dia sebut nama menteri dan pengacara senior saya jadi takut. Oh, kalau bicara anak saya nggak ada takut. Jadi itu ya, itu dulu sementara kita akan ke RS Pertamina dulu ya. Terima kasih.